Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada entitas nilai hasil terdiri dari ID nilai hasil yang bertindak sebagai atribut kunci dan URL panggilan harga Alexaran backlink umur status last update nilai keterangan bertindak sebagai atribut deskriptif. Dan pada entitas hasil keputusan terdapat ID hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal keputusan bertindak sebagai atribut deskriptif. Kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Dari entitas nilai hasil menjadi tabel nilai hasil, dan dari entitas hasil keputusan akan menjadi tabel hasil keputusan. Pada tabel hasil keputusan terdapat primary key, yaitu ID hasil keputusan. Kemudian pada tabel nilai hasil terdapat penambahan satu atribut dari hasil tabel keputusan, yaitu ID hasil keputusan yang bertindak sebagai foreign key. Dan pada tabel hasil keputusan terdapat primary key, yaitu ID nilai hasil. Selanjutnya, dari entitas hasil keputusan ke entitas perbandingan. Dari entitas hasil keputusan terdapat ID hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal keputusan bertindak sebagai atribut deskriptif. Dari entitas perbandingan terdapat ID perbandingan yang bertindak sebagai atribut kunci dan kriteria pertama, kriteria kedua, dan nilai perbandingan bertindak sebagai atribut deskriptif. Dari kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Hasil keputusan akan menjadi tabel hasil keputusan dan entitas perbandingan akan menjadi tabel perbandingan. Pada hasil tabel keputusan terdapat primary key, yaitu ID hasil keputusan. Dan pada tabel perbandingan terdapat penambahan satu atribut dari tabel hasil keputusan, yaitu ID perbandingan. Dan pada tabel hasil keputusan terdapat primary key, yaitu ID hasil keputusan. Selanjutnya, dari entitas hasil keputusan ke entitas users. Pada entitas hasil keputusan terdapat ID hasil keputusan yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal keputusan. Pada entitas hasil keputusan bertindak sebagai atribut deskriptif. Pada entitas user terdapat ID user bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal daftar, nama, alamat 2, JK, tanggal lahir, email, username, password, dan tipe sebagai atribut deskriptif. Pada kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Entitas hasil keputusan akan menjadi tabel hasil keputusan dan entitas user akan menjadi tabel user. Pada entitas hasil keputusan telah berubah menjadi tabel keputusan dan terdapat primary key, yaitu ID hasil keputusan. Dan pada ID user menjadi foreign key. Selanjutnya, entitas perbandingan ke entitas user. Dari entitas perbandingan terdapat ID perbandingan yang bertindak sebagai atribut kunci dan kriteria pertama, kriteria kedua, dan nilai perbandingan sebagai atribut deskriptif. Kemudian pada entitas user terdapat ID user bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal daftar, nama, alamat 2, JK, tanggal lahir, email, username, password, dan tipe bertindak sebagai
sebagai atribut deskriptif. Kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Entitas perbandingan akan menjadi tabel perbandingan dan entitas user akan menjadi tabel user. Pada tabel perbandingan terdapat primary key yaitu ID perbandingan, dan pada tabel user terdapat penambahan satu atribut yaitu ID user sebagai foreign key dari tabel perbandingan. Selanjutnya, entitas nilai hasil ke entitas user. Pada entitas nilai hasil terdapat ID nilai hasil yang bertindak sebagai atribut kunci dan URL Pagerang harga Aleksara backlink umur status kelas update nilai dan keterangan bertindak sebagai atribut deskriptif. Pada entitas user terdapat ID user yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal daftar, nama, alamat 2 jika tanggal lahir, email, username, password, dan tipe sebagai atribut deskriptif. Kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Pada tabel nilai hasil terdapat ID nilai hasil sebagai primary key, dan pada tabel user terdapat penambahan satu atribut yaitu ID user yang bertindak sebagai foreign key. Selanjutnya, entitas user ke entitas data alternatif. Pada entitas user terdapat ID user yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal daftar, nama, alamat 2 jika tanggal lahir, email, username, password, dan tipe bertindak sebagai atribut deskriptif. Dan pada entitas data alternatif terdapat ID data alternatif yang bertindak sebagai atribut kunci dan URL Pagerang harga Aleksara backlink umur status dan last update sebagai atribut deskriptif. Kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Entitas user menjadi tabel user dan entitas data alternatif akan menjadi tabel data alternatif. Pada tabel user terdapat primary key yaitu ID user, dan pada tabel data alternatif terdapat penambahan satu atribut dari tabel user yaitu ID data alternatif yang bertindak sebagai foreign key. Selanjutnya, entitas user ke entitas domain default. Pada entitas user terdapat ID user yang bertindak sebagai atribut kunci dan tanggal daftar, nama, alamat 2 jika tanggal lahir, email, username, password, dan tipe bertindak sebagai atribut deskriptif. Pada entitas domain default terdapat ID domain default yang bertindak sebagai atribut kunci, URL Pagerang harga Aleksara backlink umur status dan last update bertindak sebagai atribut deskriptif. Kedua entitas tersebut akan diimplementasikan menjadi basis data. Entitas user akan menjadi tabel user dan entitas domain default akan menjadi tabel domain default. Pada tabel user terdapat primary key yaitu ID user, dan pada tabel domain default terdapat penambahan satu atribut dari tabel user yaitu ID domain default yang bertindak sebagai foreign key. Selanjutnya, entitas domain default ke entitas data alternatif. Pada entitas domain default terdapat ID domain default yang bertindak sebagai atribut kunci dan URL Pagerang harga Aleksara backlink umur status dan last update bertindak sebagai atribut deskriptif. Pada entitas data alternatif terdapat ID data alternatif yang bertindak sebagai atribut kunci dan URL Pagerang harga Aleksara backlink umur status dan
Selanjutnya, menjelaskan tentang struktural diagram dan behavioral diagram. Struktural diagram ada 4 jenis. Yang pertama, kelas diagram. Sebuah diagram yang menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan menjelaskan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi. Yang kedua, objek diagram. Sebuah gambaran tentang objek dalam sebuah sistem pada suatu titik waktu, karena lebih menonjolkan perintah daripada kelas. Yang ketiga, komponen diagram. Diagram yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antara mereka. Yang keempat, deployment diagram. Diagram yang menunjukkan letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian software yang berjalan pada bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan hubungan antara komponen hardware. Behavioral diagram ada 5 jenis. Yang pertama, activity diagram. Diagram yang menggambarkan alur kerja dari berbagai aktivitas user atau sistem. Yang kedua, use case diagram. Diagram yang menunjukkan peran user dan bagaimana peran tersebut ketika menggunakan sistem. Yang ketiga, system sequence diagram. Diagram yang menggambarkan interaksi user dengan sistem secara berurutan. Yang keempat, kolaborasi diagram. Menggambarkan struktural organisasi dari sistem dengan pesan yang diterima dan dikirim. Yang kelima, state chart diagram. Menggambarkan bagaimana sistem dapat bereaksi terhadap suatu kejadian dari dalam atau luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.